Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Jadi presiden, saya kan tim suksesnya. Dan sudah muncul di koran-koran. Calon menterinya SBY itu Mahfud. Kalau nanti di Mendagri atau Menteri Hukum HAM itu udah muncul kan. Terakhir calon Menko Kesra gitu. Saya memang berjuang agar Pak SBY, dan Pak SBY manggil saya sendiri. Sampai 2 kali, Pak Mahfud kalau saya jadi presiden, Pak Mahfud nanti jadi menteri. PKB saya ambil 3 gitu. Dari satu ya. Pak Mahfud, Pak Mahfud, Khofifah Alwi Syihab. Nah ternyata sesudah jadi sesudah Pak SBY jadi terjadi rebutan di mana-mana. Saya enggak masuk. Gitu kan? Kalau saya ingin dan saya ikut kampanye, saya ingin. Selalu jadi. gitu ya. Begitu ingin pasti tidak diberikan ya. Iya. Hampir selalu ya. Hampir iya. Pokoknya kalau kita ingin Tuhan tidak meridhoi tidak jadi. Tetapi saya katakan wah ini Tuhan memberi jalan lain kepada saya karena saya tidak nyangka sesudah saya tidak terpilih oleh SBY ada lowongan ketua Hakim MK. Saya masuk ke situ tanpa rencana apapun terpilih. Kemudian menjadi ketuanya pun tidak pakai usaha. Orang mengusulkan, udah waktunya Pak Mahfud, termasuk Yusuf Kalla, semua bekerja sendiri. Saya terpilih ketika saya tidak ingin. Itu berarti ketika SBY tidak menjadikan saya sebagai menteri, saya agak kecewa pada waktu itu. Saya kan sudah janji, sudah ketemu di Hotel Four Seasons, di rumahnya di Cikeas. Saya sudah bilang, pokoknya Pak Mahfud menteri, kok tidak jadi. Tapi saya diam aja, kecewa, ini Tuhan tidak mengizinkan saya pergi umroh saja. Sesudah itu tidak lama saya jadi ketua MK. Malah lebih tinggi dari menteri kan, sejajar dengan presiden. Saya bilang dulu tidak boleh jadi. Kalau dulu pemberitahuan pas menjadi menteri dengan keluarga rame-rame dan semuanya penuh sukacita dan terharu. Yang ini bagaimana waktu keluarga mendengarkan ini? Wah, saya waktu itu memikirkan istri dan anak saya bagaimana mereka terpukul ya mendengar itu. Tapi waktu itu mereka telepon sambil ketawa-ketawa, enggak jadi ya. Wah seneng gak? Yang penting ini dulu nih anak-anak ini. Itu yang paling yang deket dulu kan sebetulnya yang paling sambil ketawa mereka itu. Wah, enggak jadi saya besok mau nonton ikut naik sepeda katanya. Jadi bisa dibikin itu ya. Baru saya tenang. Yang penting keluarga kan. Tidak merasa saya ini terpuruk gitu. Nah kemudian ya saya klarifikasi, saya sudah selesai. Saya pergi ke Jogja, sudahlah, saya sudah selesai, sudah menjelaskan ke publik bahwa ini bukan saya. Tapi kemudian memang ada peristiwa peristiwa yang Prof sambil minum ya. Ayo, ada peristiwa yang tidak baik ketika itu teman kita itu ketua umum P3 yang sekarang sedang ada di KPK itu, dia ngomong begini. Pak Mahfud itu apa katanya? Siapa yang nyuruh? Wong dia memang tidak pernah masuk calon. Padahal sehari sebelumnya dia memberitahu saya. Ini sudah Pak Mahfud tinggal 10%, 90%. Nah 10%-nya itu tinggal Pak Jokowi bukan minta apa, memberitahu kepada semuanya koalisi tadi. Iya memberitahu. Tinggal itu. Lalu dia bilang, saya tidak tahu menahu siapa tuh pakai baju sendiri katanya timnya. Di situ saya marah. Gitu. Akhirnya saya SMS dia. Rom katanya, kata saya, kamu kan punya kasus di KPK, jangan main-main gitulah gitu. Saya tulis gitu ke WA dia. Tapi di bawahnya sudah itu 2 menit saya tambahi lagi. Oh maaf, itu tadi kepada Romli bukan kepada Rome. Saya bilang kan Rom juga. Nah, tapi dia tahu karena itu bentuk tulisan kan ya. Ya, nanti saya interpretasinya beda antara yang lain gitu. Ya memang ke Rome, cuma biar nanti kalau dia membantah habis-habisan, kan bukan ke kamu, ke Romli gitu. Tapi dia merasa sampai dia minta bertemu. Oh saya enggak, ini salah paham, saya minta ketemu Prof Mahfud malam ini juga. Enggak bisa, saya bilang. Saya di Jogja. Kamu baru ngomong di TV, gantian besok saya ngomong di TV, saya bilang. Terus saya kan sudah enggak mau tuh tampil di TV, enggak lah saya bilang. Tetapi sebegitu ada Romi, saya telepon lagi, saya mau, saya bilang. Karena Romi sudah merusak nama saya begitu, ya di situ ya saya harus klarifikasi gitu. Nah disitulah lalu saya ngomong di TV, saya bilang memang dia punya kasus di KPK, saya tahu. Dan waktu itu saya agak emosional.
Saya tahu enggak, saya bilang. Setia Novanto itu dulu merasa aman, tapi pengacaranya ngelaporan saya ke polisi. Saya tanya ke istana, istana mendukung Setia Novanto enggak? Saya yang buru, saya buru sampai kena dia. Saya enggak berbuat apa-apa ke Pak Kiai, tapi seperti ini ngomong ke koran pagi sore datang ini dan bikin opini gitu, akhirnya KPK kan enggak bisa mengelak gitu bahwa ini faktanya. Ya saya dikte dari bukan ke sana tapi dari omongan di media atau datang ke semua TV pada waktu itu. Pokoknya ini harus masuk. Akhirnya enggak bisa ngelak gitu. Nah saya bilang, kau bisa kayak gitu loh. Saya bilang waktu itu. Sekarang terjadi hal yang hampir sama. Cuma itu aja. Tapi tahu kasus Romi dari KPK itu berarti Pak Mahfud punya kedekatan dengan... Enggak juga. Enggak. Nama Romi itu kan sudah sering disebut. Iya. Nama Romi sudah disebut. Saya tidak pernah diberitahu oleh KPK, saya tahu dari KPK karena saya sering ke sana. Saya ini kan sering isi pengajian di sana, sering khutbah, sering seminar gitu. Bahkan saya kalau ada KPK punya acara di daerah-daerah saya yang diajak itu oleh KPK. Jadi saya ya tahu aja, tidak usah diberitahu gitu. Meskipun ini saya pernah diberitahu dalam satu hal ini. Saya pernah kirim surat ke Presiden Jokowi. Saya masih ingat 18 Agustus. Saya kirim, Pak Presiden, mohon perhatian nih, penegakan hukum lemah. Kenapa? Itu banyak kasus korupsi di KPK tidak terselesaikan. Nah, oleh Presiden, surat saya itu didisposisi ke KPK. Ini urusan KPK, tolong dijelaskan ke Pak Mahfud. Disitulah saya diundang berdua kayak gini, presentasi di situ siapa pejabat yang terlibat. Di situ saya tahu betul orang-orang yang sekarang beredar itu kasusnya apa ya, ada di sini saya tahu. Gitu. Jadi kalau yang itu karena memang ada alasannya saya diberitahu, bukan karena selingkuh KPK dengan saya kirim surat dan saya diberitahu resmi gitu. Dan itu biasa aja, bukan sesuatu yang perselingkuhan politik atau apa, enggak kan, itu biasa aja. Orang ini penegakan siapa hukum. Ya Pak orang-orang yang kasih tahu itu? Banyak ngeri kalau tahu Mas Alvin, ngeri karena begini, misalnya ini korupsi semua. Ini kasusnya ini dapat uang sekian, tanggal sekian, itu clear dapat dia. Tetapi sebelum masuk ke sana harus selesai ini dulu.